Perkenalkan, nama saya Inyuman Wibodarama dengan NIM 2209511101. Di sini saya ingin menyampaikan tentang Salmonella pada babi. Salmonellosis merupakan penyakit infeksius yang sering terjadi dan disebabkan oleh bakteri Salmonella sp. Salmonella sp merupakan patogen zoonotik dan tergolong Enterobacteriaceae, yaitu merupakan bakteri basil gram negatif. Salmonella sp adalah salah satu spesies bakteri yang termasuk dalam anggota famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit menular yang disebut salmonellosis. Bakteri Salmonellosis sp merupakan bakteri yang bersifat anaerob fakultatif. Bakteri Salmonella sp merupakan bakteri yang dapat menyebabkan salmonellosis yang dapat ditularkan melalui makanan dengan bahan daging yang terkontaminasi oleh Salmonella sp. Selanjutnya, babi merupakan salah satu spesies hewan utama yang bertanggung jawab dalam penularan Salmonella ke manusia. Peran daging babi dalam wabah salmonellosis pada manusia yang ditularkan melalui makanan telah dibuktikan dalam berbagai penyelidikan, dan banyak isolat yang terdeteksi pada babi bertanggung jawab atas kasus pada manusia. Secara keseluruhan, daging babi menduduki peringkat ketiga di antara kategori makanan yang menunjukkan bukti epidemiologis yang kuat mengenai hubungan dengan wabah salmonellosis pada manusia. Selanjutnya, salmonellosis pada babi disebabkan oleh Salmonella coliciosus dan Salmonella diffusius sebagai agen utama maupun agen sekunder pada penyakit Hook cholera. Penularan Salmonella antar babi terjadi terutama melalui rute fekal oral. Meskipun infeksi pada babi oleh Seroval Salmonella yang ada di mana-mana, tapi agen infektif menyerang saluran pencernaan babi yang menderita penyakit Salmonella yang menimbulkan gastroenteritis, diare berdarah, demam persisten disertai mual atau muntah. Bakteri Salmonella sp tergolong famili Enterobacteriaceae, genus Salmonella, dan keberadaan bakteri ini pada saluran pencernaan bersifat patogen. Pada pewarnaan gram bersifat gram negatif, berbentuk batang, tidak memproduksi spora, bersifat motil kecuali Salmonella pulorum dan Salmonella gallinarum dengan flagella peritrichus, bersifat fakultatif anaerob, dengan suhu optimum 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah cara penularan. Salmonellosis ditularkan melalui yang pertama, pangan dan air yang terkontaminasi oleh bakteri infektif atau fecal-oral route. Sebagai sumber infeksi adalah feses penderita yang dapat mengontaminasi pakan ternak, bahan makanan, pangan, dan air, sehingga mudah tertelar oleh hospes yaitu babi. Yang kedua, secara vertikal dan horizontal. Penularan secara vertikal melalui induk ke anaknya, sedangkan secara horizontal ditularkan melalui penderita ke hospes lain yang pekat dengan cara kontak langsung. Yang ketiga, melalui debu atau droplet nuklei. Yang keempat, melalui karir atau penderita subklinis tetapi sebagai pembawa agen penyakit. Karir atau hospes penderita yang dinyatakan sembuh dari penyakit bertindak sebagai pembawa agen penyakit selama 3 hingga 4 bulan. Tempat predileksi agen penyakit adalah ovarium dan limfoglandula mesenterica. Yang selanjutnya adalah patogenesis salmonellosis. Patogenesis salmonellosis melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, bakteri masuk secara oral, selanjutnya berinteraksi dengan reseptor pada sel epitel dan sel mikro-pair-patches. Saluran pencernaan kemudian berkolonisasi dan berkembang biak, menetrasi mukosa epitel usus halus, disertai kemotaksis sel-sel fagositosis, terutama neutrofil, dan terjadi peradangan.
Yang kedua, invasi bakteri di luar saluran pencernaan kemudian berkembang biak pada sel-sel retikuloendotelial seperti hati dan limpa. Yang terakhir, bakterimia. Infeksi yang masuk ke peredaran darah seperti pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan infeksi bakteri, seperti usus bundu atau infeksi lain di usus besar. Yang selanjutnya adalah pengobatan. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian sulfonamida, sulfamid terhadap infeksi dengan Stiph, Salmonella paratyphi, dan Salmonella gallinarum, dan lain-lainnya seperti sulfa-univalsalin dan sulfamerasin untuk infeksi Salmonella pullorum. Yang kedua, nitrofurans. Nitrofurans untuk infeksi Salmonella coliciosis, untuk infeksi Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum. Yang terakhir adalah antibiotika, seperti streptomycin, neomycin, aureomycin, dan terramycin, untuk infeksi bakteri Salmonella pada umumnya. Yang selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan salmonellosis dapat dilakukan dengan yang pertama, vaksinasi dengan menggunakan vaksin aktif. Yang kedua, tindakan sanitasi terhadap kandang, peralatan, dan lingkungan peternakan, serta fumigasi penetasan telur ayam. Yang ketiga, pencegahan terhadap pemasukan hewan terinfeksi atau carrier. Yang terakhir, hewan diberi pakan yang baik dan ditambahkan vitamin B pada hewan ternak. Kesimpulan yang bisa disimpulkan adalah salmonellosis merupakan penyakit infeksius yang sering terjadi dan disebabkan oleh bakteri Salmonella sp. Salmonella sp merupakan patogen zoonotik dan tergolong Enterobacteriaceae, yaitu merupakan bakteri Bacil gram negatif. Dan babi merupakan salah satu spesies hewan utama yang bertanggung jawab dalam penularan Salmonella ke manusia. Dan babi adalah salah satu hospes alami dari Salmonella. Salmonellosis pada babi disebabkan oleh Salmonella coliciosis dan Salmonella diffusius sebagai agen utama maupun agen sekunder pada penyakit kolera. Penularan Salmonella antara babi terjadi terutama melalui rute fekal-oral. Pencernaan babi yang menderita penyakit Salmonella menimbulkan gastroenteritis, diare berdarah, demam persisten disertai mual atau muntah, dan penularan dari penyakit salmonellosis ini secara vertikal dan horizontal. Penularan secara vertikal melalui induk ke anaknya, sedangkan secara horizontal ditularkan melalui penderita ke hospes lainnya yang peka dengan cara kontak langsung. Penanganan dari Salmonella pada babi ini bisa dilakukan dengan cara vaksinasi, sanitasi pada kandang, dan pemberantasan vektor penyakit salmonellosis. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.